Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar SBDP pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang contoh tarian tradisional yang bertemakan perang. Nah, ada beberapa contoh tarian tradisional di daerah kita, ya, di negara kita yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tari kancet papatai. Nah, tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya didominasi dengan gerakan melompat kecil. Makna simbolik tari kancet papatai, ya, makna simboliknya yaitu bercerita tentang kejantanan keperkasaan seorang lelaki yang bertempur dalam peperangan, di mana dirinya harus mempertahankan wilayah. Dahulu kala, baik itu di Papua maupun di Kalimantan, sering terjadi perang suku, ya, sering terjadi perang suku. Nah, jadi tari kancet papatai ini melambangkan tari perang yang terjadi di daerah Kalimantan, ya, Kalimantan Timur. Nah, tarian ini menggunakan berbagai macam aksesoris tari perang. Yang pertama, lihat kalau di sini ada perisai atau kelembit, dia berfungsi untuk menangkis dari arah musuh. Ada mandau, senjata utama dalam melawan musuh. Kemudian ada topi atau beluko, mengandung banyak ilmu kekebalan, ya. Dia itu seperti ibaratnya ilmu kekebalan lah, ya, untuk menjaga badan dia gitu, menjaga tubuh dia dari senjata musuh. Kalung, ya, sebagai penangkis musuh, di mana kalung itu terbuat dari gigi macan, ya. Kemudian ada rompi atau besunung. Nama rompi itu namanya besunung. Dia terbuat dari kulit harimau. Dia sama seperti kalung, sama seperti topi beluko, dia berfungsi sebagai kekebalan dari senjata musuh, ya. Kemudian ada ikat kepala atau laung, terbuat dari bulu burung enggang yang terikat di kepala, ya. Burung enggang itu adalah jenis burung yang dianggap keramat bagi suku Dayak. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, dan penuh semangat. Tadi seperti yang dikatakan di awal, dia banyak melompat-lompat kecil dan diikuti dengan pekikan sang penari. Tarian kancet papatai dipentaskan oleh dua orang kelompok anak muda yang memakai baju perang dan membawa mandau serta kelembit, ya, kelembit. Dua kelompok tersebut berbentuk banjar, lalu menari dengan teriakan dan sorakan yang penuh semangat. Gerakan yang sinergis dalam tarian ini adalah membungkuk layaknya berhadapan dengan musuh, kemudian menghentakkan kaki serta melangkah untuk menghadapi musuh. Kemudian dia mencerminkan sifat kebersamaan masyarakat Jambi. Gerakan akhir dari tarian yaitu penari keluar dari panggung sembari bersorak ceria sebagai tanda kemenangan. Tujuan kancet papatai, ya, tujuan daripada tari kancet papatai yaitu tercapainya kemenangan peperangan yang diperjuangkan bersama-sama. Nah, yang kedua, tari magis dari Papua. Nah, tari magis dari Papua ini, ya, sama seperti tari kancet papatai, ya. Sama seperti yang saya katakan tadi, di Papua Barat itu dulu sering terjadi perang suku, ya. Sehingga tari magis itu digunakan untuk memompa semangat dan keberanian para prajurit yang akan berperang. Jadi sebelum mereka berperang, mereka menari dulu, ya, mereka menari dulu. Untuk apa? Untuk tadi memompa semangat dan keberanian para prajurit. Jadi pada umumnya tari perang itu melambangkan bagaimana perjuangan daripada suku-suku yang ada di Papua di dalam mempertahankan wilayah atau di dalam mempertahankan daerahnya, ya, dari suku-suku yang lain. Karena akibat daripada perang suku itu sering apa? Jika kalah maka wilayah mereka itu akan dikuasai oleh suku yang menang. Nah, jadi kalau dulu itu digunakan untuk memompa semangat untuk berperang, sekarang kan sudah jarang terjadi perang antar suku. Nah, jadi tari magis itu dilestarikan sebagai tari tradisional yang difungsikan untuk hiburan dan juga untuk pertunjukan, penyambutan tamu,
ya. Dan ingat, tarian tradisional tari perang itu dimaknai juga sebagai penghormatan kepada para leluhur yang telah memperjuangkan tanah air mereka. Nah, di Papua menari bukan hanya budaya, Nak, tetapi juga merupakan sebuah ritual yang mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur pada Sang Pencipta. Nah, properti sangat sederhana, hanya sebuah panah atau tombak sebagai senjata. Kemudian kostum, mereka menggunakan rok yang berasal dari akar daun serta memakai ikat kepala khas Papua yang nyentrik, ya. Kemudian aksesoris berupa kalung manik-manik dan gelang serta gelang kaki, ya, gelang kaki bulu tanpa disertai alas kaki. Nah, seperti khasnya tarian Papua, bagian badan penari dicoret dengan motif khas Papua. Khusus untuk yang berperan sebagai kepala suku, mereka menggunakan aksesoris pada hidung seolah-olah seperti taring babi. Nah, ragam gerak, ya. Dalam tarian magis ada 3 peran. Musuh, kemudian pasukan sendiri, dan ketua suku. Ketua suku itu dia yang memberikan perintah. Jadi begitu dia berikan perintah, tarian dimulai. Gerakan membawa panah atau tombak sambil berlari dan menyerang, ya. Dengan gerakan kaki menyilang dan mengayun ke depan. Di mana setiap gerakan itu memiliki makna tersendiri. Oke, Nak, ya. Dipahami, Nak? Nah, iringan seperti alat musik yang tradisional yang ada di daerah Papua yaitu tifa, dan juga seperti alat musik tiup seperti fu atau kerang, ya. Dan ditambah dengan sorakan ramai dari para penarinya yang menimbulkan suasana yang hidup seakan-akan mengobarkan kemenangan dalam medan perang. Nah, selain itu kita bisa juga melihat tari yang lain, yaitu tari Ajai. Tari Ajai berasal dari Kalimantan Timur, ya, yang ditarikan oleh suku Dayak Kenya. Propertinya juga adalah perisai dan mandau. Kemudian ada lagi tari Caci, ya. Tari Caci berasal dari Desa Tado, Nusa Tenggara Timur. Dulu juga ini digunakan sebagai ajang kesempatan kaum pria untuk menarik perhatian para gadis. Tari Cica dimainkan oleh 2 orang, yang satu sebagai penyerang dan yang satu lagi berperan sebagai penghindar serangan. Jadi ini ibaratnya seperti pertempuran 2 pemuda yang memperebutkan seorang gadis, ya. Tari ini menunjukkan perjuangan seorang pemuda di dalam memenangkan pertarungan untuk memiliki seorang gadis yang menarik perhatian mereka. Nah, tari cakalele juga sama seperti tarian perang dari Papua maupun tarian dari Kalimantan tadi. Hanya di tari cakalele, ya, dia melibatkan perempuan. Kalau laki-laki pakai tameng, maka perempuan membawa sapu tangan. Ya, Nak, ya. Jadi tari cakalele itu juga tarian perang, ya, tarian perang di Maluku, tapi dia melibatkan perempuan. Kalau pada tari-tari perang yang lain tidak melibatkan perempuan, ya, Nak, ya. Ya, tugas kamu ada 4 soal. Kamu tuliskan dulu perbedaan tari magis dari Papua dan tari kancet Papatai. Apa perbedaan tari itu? Pahami dulu tari magis, pahami tari kancet Papatai, baru kamu tuliskan apa yang kamu jumpai perbedaannya. Yang kedua, tuliskan ragam gerak pada tari magis, ya. Ada 3 tadi coraknya kan, ada 3. Kemudian tuliskan contoh tari tradisional yang bermakna tari perang. Ada tadi beberapa yang Ibu sebutkan kan. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang tari kancet Papatai, ya. Kamu tuliskan apa yang kamu ketahui tentang tari kancet Papatai. Nah, sebaiknya Nak, untuk lebih memahami tari kancet Papatai, kamu boleh buka YouTube, kamu cari tarian yang berjudul tari kancet Papatai. Oke, Nak, ya. Sampai di sini pertemuan kita. Kerjakan tugas kamu dengan benar. Buat catatanmu. Tuhan memberkati. Shalom.